Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madzhab fi Sya'ban. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Madzhab fi Sya'ban. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. La ilaha illallah. Sekarang kita sampai kepada pembacaan kepada bab la ilaha illallah. Maksudnya salah satu perkara yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Sya'ban adalah berzikir menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau kalimatut tauhid. Nah, kalimatut tauhid ini adalah kalimat yang dianjurkan untuk dibaca di waktu-waktu yang utama, di waktu-waktu yang agung, di waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Karena Sya'ban termasuk salah satu bulan yang agung dan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, maka di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga jika di hatinya tidak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan sebaliknya, jika di dalam hati seseorang ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak akan pernah dia ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung, kalimat tauhid, yang mana semua kuncinya ada di la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci surga la ilaha illallah, kunci dunia la ilaha illallah, kunci supaya kita diridhai oleh Allah la ilaha illallah, kunci supaya kita dihindarkan dari azab Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi banyak keutamaan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya saja di sini muallif al-kitab, pengarang kitab ini mengatakan kami akan menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan atau keagungan kalimat la ilaha illallah. Minha, di antaranya ma jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, upgrade-lah iman kalian. Jangan cuma aplikasi kita aja yang di-upgrade, jangan cuma HP kita aja yang di-upgrade, jangan cuma kendaraan kita aja yang di-upgrade, jangan cuma rumah kita aja yang di-upgrade. Tetapi iman kita juga harus diperbaharui, iman kita juga harus di-upgrade. Karena itu yang lebih penting dari semuanya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Kalau memperbaharui rumah gampang ya Rasulullah, tinggal dicat, diulang, diperbaharui lagi dan lain semacamnya. Tapi bagaimana caranya kami ini jika ingin memperbaharui iman kami? Lalu kata Rasulullah SAW, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Karena dengan menyebut la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, maka saat itu kita sedang mengupgrade iman kita. Pada saat itu kita sedang mengisi daya iman kita. Pada saat itu kita sedang memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah salah satu fungsinya adalah memperbaharui iman kita, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini, faqala sallallahu alaihi wasallam idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanah tamhuha. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, awsini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat, berilah aku wejangan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanah tamhuha, jika engkau melakukan suatu keburukan, jika engkau melakukan suatu kesalahan,
jika engkau melakukan suatu kekhilafan, atbi'ha hasanah, maka barengilah dengan perbuatan yang baik. Barengilah dengan perbuatan taat, maka niscaya perbuatan yang buruk tadi, kekhilafan tadi akan dihapus oleh Allah dengan adanya perbuatan baik tersebut. Jadi kalau kita melakukan perkara yang buruk, segera dibarengi dengan perkara yang baik. Sehingga apa? Sehingga kesalahan kita itu cepat-cepat dihapus oleh Allah. Ketika kita husnudzon, ketika kita suudzon kepada orang, langsung kita ingat, ya Allah, suudzon ini tidak baik. Akhirnya kita ingin menghapus suudzon itu, maka barengi dengan perkara yang baik. Ente keluarkan fulus untuk bersedekah ketika itu juga, maka insya Allah kejelekan itu akan dihapus oleh Allah dengan adanya kebaikan itu. Fakultu, lalu aku menyambung lagi, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanat la ilaha illallah, apakah dengan menyebut la ilaha illallah itu termasuk daripada kebaikan? Apakah menyebut kalimat la ilaha illallah itu termasuk perkara yang baik? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya afdalul hasanat, bukan hanya kebaikan. La ilaha illallah bukan hanya kebaikan, bal hiya afdalul hasanat, akan tetapi kalimat la ilaha illallah adalah termasuk daripada paling utamanya kebaikan, paling afdalnya kebaikan, paling agungnya kebaikan. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang sangat pendek itu mengandung keagungan, itu mengandung keafdalan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Hadis yang ketiga, waruya an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah fi sa'ah min lailin aw nahar. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba menyebut kalimat la ilaha illallah di waktu siang dan di waktu malam, illa tumisat ma fis sahifah minas sayyi'at hatta taskun ila mithliha minal hasanat. Sehingga apa? Sehingga catatan-catatan keburukan dia yang tercatat di buku amalnya itu Allah ganti, Allah rubah, Allah hapus dan diganti dengan amal-amal yang baik. Ketika kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka catatan buruk kita yang ada di buku amal kita Allah ganti, Allah hapus dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, di arsy itu ada satu tiang penyangga arsy. Jika ada seorang mukmin menyebut la ilaha illallah dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh, dengan mengerti maknanya, tulus dari dalam hatinya, maka tiang itu akan bergoyang sehingga membuat arsy Allah bergetar. Lalu kata Allah, uskun, kata Allah, diam wahai tiang, jangan kau bergerak. Lalu tiang itu berkata, ya Rabb, aku tak akan pernah berhenti sehingga engkau mengampuni orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah. Baru setelah Allah mengampuni orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut, baru tiang itu ingin berhenti. Jadi la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, kalimat yang luar biasa, kalimat yang singkat, yang pendek, akan tetapi memiliki makna serta pahala serta keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keutamaan untuk bagi orang yang berjumpa dengan bulan Sya'ban adalah memperbanyak menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.